Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 12 November 2022, Sabtu, Pekan Biasa ke-32. Peringatan wajib Santo Yosafat, disusun dan dibawakan oleh Frater Jekmeo SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan putus asa. Yesus berkata, "Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak peduli kepada siapapun juga. Di kota itu ada pula seorang janda yang berkali-kali menghadap hakim itu meminta perkaranya dibela. 'Tolonglah saya menghadapi lawan saya,' kata janda itu. Beberapa waktu lamanya hakim itu tidak mau menolong janda itu. Tetapi akhirnya hakim itu berpikir, 'Meskipun saya tidak takut kepada Allah dan tidak peduli kepada siapapun, tetapi karena janda ini terus saja mengganggu saya, lebih baik saya membela perkaranya. Kalau tidak, ia akan terus-menerus datang untuk menyusahkan saya.' Lalu Tuhan berkata, 'Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak adil itu. Nah, apakah Allah tidak akan membela perkara umatnya sendiri yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan mengulur waktu untuk menolong mereka? Percayalah, ia akan segera membela perkara mereka. Tetapi apabila Anak Manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini?' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Bertekun dalam Doa. Bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita untuk bertekun dalam doa. Sikap bertekun dalam doa dapat dilihat dalam perumpamaan hari ini yang ditampilkan dua karakter yang menjadi sorotan utama di mana kita dapat memposisikan diri. Pertama, karakter seorang hakim. Perumpamaan ini dimulai dengan pembahasan tentang seorang hakim dengan semua sifat buruk yang dimilikinya. Bahwasannya, hakim ini adalah seorang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar membawa pengertian kepada kita bahwa Allah mempunyai hati yang jauh lebih terbuka untuk mendengarkan seruan kita masing-masing. Hakim yang tidak benar saja akhirnya luluh karena sang ibu yang gigih mendesaknya, apalagi Allah. Tanpa kita desak pun, pasti Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Doa-doa kita dikabulkannya bukan karena terpaksa, tetapi karena Tuhan adalah kasih. Lebih dari itu adalah
Apakah kita berani terus bertahan dan berharap dengan doa-doa kita? Karakter kedua dari perumpamaan ini adalah seorang janda tanpa harapan sekalipun ia belum terlalu tua. Janda ini percaya bahwa hakim tersebut adalah hakim yang bertanggung jawab. Karena itu, ia selalu datang kepada hakim tersebut. Seperti janda itu, beberapa dari kita mungkin mengajukan permohonan yang baik dan benar, namun sampai sekarang kita belum menerima jawaban atas permohonan itu. Suatu pertanyaan sederhana untuk kita renungkan. Apa yang Allah ingin untuk kita lakukan? Apa yang Allah minta di hadapan firman-Nya yang telah Ia berikan untuk kita? Kita diminta untuk terus datang kepada Allah dengan membawa permohonan-permohonan kita. Kita diminta untuk tidak jemu, untuk tidak berkecil hati, tetapi terus berdoa kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Kalau mau jujur, sebenarnya kita juga tidak tahu persis apakah doa-doa kita dikabulkan atau tidak. Tetapi nyatanya ada banyak berkat yang kita terima. Seringkali kita hanya berdoa karena kebutuhan dan karena kesulitan yang kita hadapi saat ini. Dan bisa jadi seringkali kita diam 1000 bahasa. Namun melihat kenyataan berkat yang lainnya, kita bisa sangat yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang berbeda dari yang dapat kita mengerti. Pertanyaan yang sama, apakah kita mampu melihat hal itu dalam waktu yang lama atau melihatnya hanya sekedar kebetulan saja? Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu spiritualitas dari doa adalah menunggu. Dan sudah barang tentu, menunggu itu bukan hal yang mudah. Perlu banyak perjuangan dan usaha, meskipun sebenarnya kita seperti tidak melakukan banyak hal. Menunggu memerlukan banyak energi, apalagi jika kita tidak tahu persis kedatangan sesuatu yang ditunggu atau jangan-jangan malah tidak datang. Menunggu yang tidak pasti jauh lebih membuat kita gelisah dan seringkali putus asa. Keadaan semacam ini sering terjadi juga dengan doa-doa kita. Kalau hari ini Injil berpesan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu artinya kita harus selalu siap untuk menunggu. Apakah kita sanggup? Seringkali kelemahan manusiawi, lebih-lebih mental instan, membuat kita tidak tahan untuk lama-lama dalam berdoa. Oleh karena itu, kita diingatkan supaya tidak jemu untuk berdoa dan terus berdoa. Tuhan pasti selalu membuka pintu kerahiman-Nya untuk kita yang selalu bertekun dalam doa. Sekarang semuanya kembali kepada kita.
apakah kita juga berani membuka diri untuk rencana dan kehendak Allah? Ya Allah yang rahim, bukalah hati kami untuk senantiasa bertekun dalam doa, dan jauhkan kami dari sikap putus asa dan sikap yang selalu mengeluh jika doa-doa kami tidak dikabulkan. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batu